Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya di channelnya Mang Adang. Tadi kita udah review yang sebelahnya, yang pakai sasisnya Volvo B11R Euro 5. Sekarang kita akan review yang di sampingnya ini ya, yang menggunakan sasisnya Scania K450. Dan seperti apa penampilannya, teman-teman sebenarnya sudah tadi kita sepil ya pada saat launching, dan saatnya kita detailkan ya yang versi yang ini ya, yang pakai sasisnya Scania. Saksikan terus videonya biar nggak ada yang ketinggalan sampai dengan selesai. Oke teman-teman, ini dia unit yang paling kiri ya. Jadi yang menggunakan sasisnya Scania ini ternyata dia single glass ya. Perubahan yang paling terbesar ya dibandingin sama R22 masih sama ya teman-teman. Itu ada di bagian headlampnya, di bagian bawah sebelah sini ya teman-teman, lihat. Nah ini kalau dilihat dari depan ini kayak taring lampu kanan kirinya. Tapi sekilas memang ini mirip ke Stargazer ya. Lampu Stargazer kan lurus, terus di bawahnya ada lampu lagi di bawah kayak gitu. Nah kita detailkan lampunya ya teman-teman. Ini adalah lampu utama dari Skyliner R25 ya. Perubahan yang paling terbesar yang diberikan oleh karoseri New Armada yaitu pada bagian face depannya ya. Ini di bagian sebelah sini kalau kalian lihat itu berbeda banget lampu utamanya ini sama R22 ya teman-teman. Jadi kalau yang di R25 ini lampunya itu sampai ke sana nyambung, dari ujung sampai ke ujung nyambung. Terus ini ada lampu utamanya di sebelah sini, ini lampu sennya menjulur ke bawah. Kalau yang R22 itu lampu sennya begini, ke samping dia ya, di sebelah sini. Jadi muternya gini. Nah kalau yang ini lampu sennya dari atas ke bawah. Dan di sini ada headlamp lagi ya di bawah, lampu sore kayaknya biasanya kalau yang headlamp bawah. Terus di bagian tengah ini lampunya bergelombang ya teman-teman, tuh bisa lihat sendiri ya, ini bergelombang tapi cakep banget loh memang gelombangnya ini. Jadi ciri khas kayak kelihatan pakai batik ya, tapi sebenarnya bukan, cuma pakai gelombang-gelombang kayak gitu, tapi udah cakep banget, seriusan, nah, mantep ya. Nah ini adalah perubahan yang paling terbesar dari R22 ke R25 ya teman-teman. Nah kita lihat ke bagian samping juga ada perubahan lagi ya teman-teman dari Skyliner R25 ini ya. Kalau R22 itu di sebelah sini itu nggak seperti ini, selendangnya nggak seperti ini. Jadi kalau nggak salah selendangnya lurus atau gimana gitu ya, nanti aku ditampilin di videonya biar kelihatan banget perubahan yang besar banget ini bus ya. Jadi memang tahunnya karoseri New Armada nih kayaknya tahun ini di Gias 2025 ini ya. Sekalinya masuk itu langsung memberikan inovasinya yang the best pokoknya ya teman-teman. Dan di bagian sebelah sini bagasinya juga lumayan luas ya, gede lah, ini bisa muat di sini motor 1, 2, di sini 1 ya. Terus di bagian peleknya juga ini sudah pakai mereknya Alcoa. Mantap, Alcoa itu mantap ya. Velg premium yang dipakai, bukan velg yang biasa yang standar-standar. Alcoa langsung ya. Dan bus yang ini diberi nama adalah Skyliner R25. Jadi penerusnya
otomotifnya dari R22. Di bagian belakang juga sebenarnya hampir sama yang sudah saya review di yang sebelahnya. Jadi perubahan yang paling besar itu ada di headlamp semua ya. Headlampnya itu berubah semua lampunya. Yang belah sini juga berubah ya tuh. Lihat, jadi ini kotak lurus gitu ya. Jadi sennya itu dari tengah ke atas, dari tengah ke bawah. Jadi ada dua, nggak ngalir dari atas gitu ya, atau dari bawah langsung. Jadi dibikin dua, dari yang sisi satu ke atas, yang sisi satu ke bawah. Cakep memang ya. Ini inovasi yang baru nih dari sebuah karoseri yang ada di Indonesia. Terus di bagian belakang ini spoilernya ya, spoilernya di bagian sini tuh ada headlamp dikit nih. Dan entah kenapa saya tidak melihat knalpotnya di mana ini, Bus. Gak ada knalpotnya loh teman-teman ya. Beneran gak ada knalpotnya tuh. Di belah mana coba? Tuh, gak ada knalpotnya loh teman-teman ya. Terus ini kap mesinnya, ini ventilasi udara kap mesin di sebelah sini. Terus ada emblemnya Skinliner, dan di bagian atas itu ada lampu kecil lagi, list kecil merah ya. Dan yang paling baru itu di atas sebelah sana ada spoiler lagi di atasnya. Kayaknya baru ini, baru karoseri Armada yang bikin spoiler bus itu di atas tuh. Walaupun memang kalau nggak salah dulu ada sih bus-bus biasa pakai spoiler, tapi ini baru. Jadi bawaan dari karoseri Armadanya langsung ya. Jadi ulang tahun ke-50 banyak banget perubahan yang diberikan oleh karoseri New Armada ternyata di eventnya Gias 2025 ini. Nah, di bagian samping sini itu hampir sama ya, sama kayak di bagian samping sebelahnya, cuma ini ada pintu bagasi di sebelah sini biasanya ya, ini pintu bagasi juga. Terus ini ada ventilasi, dan itu kacanya itu udah yang terbaru-baru ya, udah mirip-mirip kayak Alphard, jadi nyambung kacanya di belakang. Keren sih, nggak apa namanya, nggak ada, sayang banget dipentok gitu ya, dibikin mirip-mirip tuh. Nah, ini di bagian samping sebelah sini pintunya itu ada dua, dan ini pintu belakang sebelah sini ya teman-teman. Kemudian di depan itu ada pintu depan juga. Nah, pintu bagasinya ini dari sebelah sini kita lihat ke bagian dalam ya, dari bagian belakang aja ya teman-teman, biar tadi kan kita udah naik dari bagian depan, sekarang kita cobain dari bagian belakang. Nyaman apa enggak sih naik dari bagian belakang gitu ya. Aduh, batuk saya. Ini ada emblem New Karoseri Armada. Terus karena ini speknya spek pariwisataan, jadi ya hanya begini aja ya kalau spek pariwisataan eksekutif doang. Di bagian dalam itu sebenarnya kalau bagian dalam itu nggak terlalu banyak yang dibicarakan, tapi untuk bagian atas ini ya ini dia ya, kalian bisa lihat di video aku yang sebelumnya itu tentang yang karoseri sebelah, itu lampunya seperti ini. Nah, ini bagian atasnya, dan di sini ada kompartemen penyimpanan kanan kiri ya teman-teman. Ini kompartemen penyimpanan. Jadi terus di bagian bawah ini entah kenapa saya merasa kalau yang ini itu agak sempit buat jalan dibandingin sama yang Volvo, padahal sama-sama eksekutif ya. Jadi kalau badannya agak sedikit besar, porsi ke 70 atau 80, ini harus miring, nggak bisa kalian lurus ya, pasti kepentok. Oke. Nah, terus di bagian dalam itu sih ini ada lampu sore juga ya di sini. Nah, lampunya jadi ini bentukannya seperti ini, sama kayak yang pernah kita review waktu di Kemayoran acaranya game. Nah, itu lampunya masih sama ya, ada blower AC, port USB disediakan, terus ada TV juga ya fasilitasnya. Kalau itu kan biasanya custom dari tergantung yang punya
PO. Dan tapi ini agak keren juga sih sebelah sini nih. Ini kayak kaca tapi sebenarnya bukan kaca ini ya. Jadi bahan karbonat tapi mengkilap. Jadi terlihat kayak apa ya? Pokoknya cakep juga sih ya. Cakep lah intinya mah gitu. Nah ini bagian dalamnya ya teman-teman, dan tempat duduknya juga ini lumayan luas. Tapi kalau yang Scania justru kedepannya malah lebih luas dibandingin yang sebelahnya tadi. Ini kalau yang sebelahnya tadi kepentok, yang ini lumayan luas tuh, luas ya. Tinggi aku itu ada 160-an. Oke, jadi ini bagian dalamnya aku nggak tahu nih PO-nya nanti PO apa, jadi belum aku bisa sepil juga. Ya intinya reviewnya seperti itu ya. Kita udah detailkan dari depan, bagian-bagian luarnya seperti itu ya. Jadi ini adalah inovasi yang baru, bener-bener baru dari karoseri New Armada. Tahun ini ya memang tahunnya karoseri New Armada. Oke, kita di karoseri New Armada sepertinya sudah selesai teman-teman. Nanti masih ada 3 karoseri lagi yang belum kita review. Ada karoseri Laksana, ada karoseri Adiputro, ada karoseri Tentrem ya. Nah, kita habis ini ke karoseri Laksana, tentunya di video yang berbeda teman-teman ya.